Ush, suaminya ada Kristen kamu lagi, ini ada ngomongnya. anaknya 5 lagi. Lahir Dengarkan dulu, gantian bicara. Solusinya adalah Bang, jadi terakhir saya pindahin dulu nanti ya. Solusinya adalah ada dua. Pertama, seorang kawin lagi. guys, dengerin dulu Bang, habis ini Anda loh. Nanti setelah ada poin, baru Anda. Jangan ada poin Anda ngerocos, Anda memang menghindari poin. Diskusi sama Kristen itu menghindari poinnya, asal ngerocos gitu loh. Ada poin baru Anda ngomong, saya lepaskan kok, Anda saya nggak potong gitu loh. Jadi solusi tidak ada dalam hal ini tetap adalah tidak menghormati hak asasi perempuan. Artinya kenapa tidak ada solusinya apabila perempuan KDRT, suaminya di penjara, ya perempuannya tetap dia adalah mempunyai suami, nggak boleh menikah. Solusinya pintu keluarnya berdasarkan Bible harus ada yang bersinah. Nah, kalau boleh saya kasih saran ke Babang. Biarkanlah dia bersinah salah satunya supaya ada pintu keluarnya boleh menikah lagi Bang. Tapi persoalannya kalau dia menikah lagi bersinah selamanya. Jadi Anda ini maju kena mundur kena. Inilah Kristen menyiksa. Bible-nya menyiksa kepada Kristennya sendiri. Silakan. Kok jadi abang yang ngatur? Ya saya kan cuma kasih solusi berdasarkan data. Silakan bicara. Iya. Kok jadi abang yang ngatur gitu? Udah itu solusinya kok. Memang nggak boleh nikah lagi. Emang nanti kalau udah menikah, istrinya 2 lagi, 3 lagi, lahir nanti anaknya Kristen gitu. Kami nggak mau seperti itu. Kami nggak mau jadi orang munafik. Supaya banyak Kristen di Indonesia ini gitu. Kami nggak mau. Tahu abang? Nggak kayak kalian bisa kawin lagi 4, 5 lagi supaya banyak nanti lahir anak 2, 3 apa Islam gitu. Udah Kami nggak mau seperti itu, Bang. Sudah lama. Biarlah kami Kamu, tetap lama. apa? Kamu tadi panas ke mualaf. Berani kamu debat dengan mualaf ini? Siapa? Si Mualaf. Iya, berani debat. Mana coba. Jangan diundang orang. Oke, tema apa yang kamu kuasai? Tema apa yang kamu kuasai? Jangan panas. Ini aja dulu Dari Adi, tadi kita- tentang perceraian ini saja dulu. Adi. Oke, lanjut. Pakai dalil ya. Orang yang paling buruk ya, orang yang paling buruk doanya adalah orang Kristen. Iya, jangan ketawa, santai. Kau malah Ketika orang Kristen mengadakan perceraian di antara rumah tangganya, lalu di masing-masing mereka ingin menikah, ya. Tapi salah satu dari mereka belum ada kematian, maka mereka belum dapat menikah. Kalau belum ada kematian, lalu mereka paksakan untuk menikah, maka gereja pun tidak akan ada yang mau menikahkan. Bahkan itu akan dianggap berzina. Nah, solusi bagi kekristenan, maka dia selalu dari pasangannya, masing-masing dari pasangannya, dia akan berdoa menyerahkan mantan suaminya ataupun istrinya kepada iblis dengan nama Yesus agar lekas mati, agar dia dapat lekas menikah lagi. Itu fakta. Ya, jadi brother, tidak usah ngomong ke hulu ke hilir kalau Anda sendiri menutupi kebenaran yang ada di dalam Kristen itu menjadi sebuah fakta. Orang Kristen ketika berdoa pasti menginginkan orang yang menghalang-halanginya itu untuk diserahkan kepada iblis dengan nama Yesus agar lekas mati. Oke, silakan. Kau mengalak hebat kali kau ya. Kau bilang tadi dimusuhi Muslim Indonesia nih. Aku nanti kulibas kau nanti. Tengoklah. Brother, Tadi pula sekarang Muslim pernah, Indonesia. kira-kira pernah ada tidak negara Muslim membinasakan atau membumi hanguskan negara-negara Kristen? Pernah ada tidak? Tapi nggak kalau usah. negara-negara Kristen membumi hanguskan negara-negara Muslim, hari ini pun masih ada bekasnya dan masih berlanjut hingga detik ini. Karena kalian bertujuan ingin mendirikan Solomon Temple sebagaimana orang Yahudi mendirikan Solomon Temple. Yang kalian meyakini bahwasanya yang akan berduduk di atas tahta itu adalah Yesus. Nah, di tahta Daud itu. Nah, sekarang tidak usahlah begono begini. Kita bahas apa yang mau dibahas. Silakan. Kalau kau bisa menang denganku masalah debat apa saja tentang kekristenan ataupun ideologinya dan juga pengajarannya, kalau aku sampai kalah dengan kau, aku akan menyerahkan nyawaku untuk kau. Kau penggal kepadaku kalau memang kau bisa menang. Ngeri kali kau mengalak wah. Wih, Islam itu tegas. Islam itu Nyawa tegas. taruhannya puang. Sudah bantai saja, coba jangan curhat, silakan. Silakan. Kalau Aki Handi masih lembut-lembut, kalau Aki Handi masih lembut-lembut, masih menghargai. Saya juga menghargai antum, tapi dengan cara saya sendiri. Kalau Aki Handi memang orangnya lembut. Oke, silakan. Tanggapi. Kamu dulu
Kamu dulu Kristen mualaf. Ah, jadi kenapa? Kenapa topiknya ke situ sih? Terus ini aku tanya, namanya kan mualaf. Ya tentu lah. Pasti Kristen dulu lah namanya mualaf. Gimana sih pertanyaannya? Oh, jangan abang jawab. Abang ini ada saya. Orang dari tanya dia menjawab. Ya nggak usah ditanya namanya mualaf, ya mantan Kristen bang. Karena ada tertulis itu, maka aku tanya. Nanti aku kejeblosan gitu loh. Sekarang masuk ke topik aja. Mualaf. Iya, bantah saja apa yang saya sampaikan tadi, apa yang menjadi narasi Anda, saya sambung, ya kan? Iya, Saya iya. menyambung narasi Akhi Andi tadi. Silahkan Anda bantah, apakah itu benar atau tidaknya, itu tergantung nanti apa yang menjadi narasi Anda, lalu kita tinjau ke lapangan, benar tidaknya, kan begitu. Oke, silakan. Ya jangan sampai nyawa taruhannya lah mualaf. Aduh, Anda ini kayak mana ya? Aduh, jadi takut aku, Bang. Nyawa taruhannya pun. Ini kok nggak ke topik sih? Silakan ke topik aja. Apa topiknya? Udah lupa dari Nah, tadi. Panjang kali pun si mualaf ngomong. Saya kasih topiknya ya. Yang mudah aja nih. Yes, itu Topiknya ya. gitu. Saya kasih topik Anda berdua ya. Tapi pakai data, pakai Bible. Pakai data. Topiknya ya. Apa coba? Kenapa Yesus Tuhan gitu? Ya itulah topiknya, kalau kau mau kau kuasai itu silakan. Tunggu dulu Tadi- baru dikasih topik. Ada Udah dulu. tadi itu. Tadi udah. Nah, silakan dilanjut, lanjut aki-aki yang lain. Lanjut aki-aki yang lain, bukan level saya ini, takut dia. Apa enggak level? Mualaf belu apa udah takut. Kami dari tadi sini ngomong gak ada yang seperti kau. Sampai beko lagi turun tangan. Kau baru segitu udah takut. Kami tadi sampai beko lagi, Yesus duduk di depan. Ada lagi super beko tadi babi. Kau udah begitu udah keok. Aduh. Kan aku tidak ada ngomong kotor loh, brother tadi. Gak ada ngomong kotor di sini. Curhat dulu ini, coba Kristen yang lain, yang pinter, Kristen yang di bawah, silakan. Aku aja cukup melayani kalian di sini. Oke, sekarang pakai tema ya. Coba tema apa yang kamu kuasai? Kita pakai dalil, ayo. Aduh, gawat. Cukup gimana? Wong kamu dari tadi curhat. Udah bikin lah temanya apa. Ada aja kamu dipanggil. Loh, yang kamu kuasai Lah apa? temanya. Hah? Masa aku yang bikin tema, kamu yang punya rom? Ada aja. Enggak ditawarkan yang kau kuasai supaya kamu nggak blunder gitu loh. Semua aku kuasai sampai Boy ikan dia jahir. kuasai. Sampai Baik, ikan jahir baik. pun aku kuasai. Ikan jahir. Begini aja temanya Bang Handik. Temanya siapa penyembah paganisme. Itu tentang pagan. Kristen apa Islam yang menganut ke paganisme. Silakan Ustaz. Ya gimana? Saya dulu? Terserah. Oke. Wah, nantang dia. Wah. Jadi ajaran Kristen dengan ajaran Islam mana yang pagan? Mana yang samawi ya? Jadi kalau pagan itu ciri-cirinya Tuhan turun ke dunia. Seperti dewa menjelma jadi manusia. Kalau samawi tanda-tandanya Tuhan itu sama langit. Seperti yang disampaikan oleh Yesus, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bapakku di oranos langit. Yang kedua, ciri-cirinya samawi itu Tuhan itu Esa. Markus 12:32. Kalau Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Kalau pagan itu biasanya tiga. Kalau di Arab, Lata, Uzza, Manat. Kalau Mesir, Herus, Osiris, Isis. Di Yunani, Zeus, Hera, Athena. Roma, Jupiter, Juno, Minerva. Pagan Kristen, Bapa, Anak, Roh Kudus. Beda sudah. Yang ketiga, Tuhan samawi itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Seperti kata Yesus Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya. Kalau ajaran pagan, Tuhan menjelma jadi manusia. Karena menjelma jadi manusia kelihatan. Teman-teman yang dijawab, teman-teman yang disangkul, teman-teman yang siapa? Dengarkan dulu. Orang ini baru orang diam dulu. Aku agak sedikit. Oke. Dengarin dulu. Ini Ustaz Tata. Dengarin selalu Ustaz. Ini lagi apa nih statement dulu Ustaz Tata. Kamu catat. Habis ini kau lagi yang berbicara gitu loh.
Kan belum selesai apa nih statementnya? Iya, mau saya pakai dalil. Ya, silakan Ustaz. Biar orang yang menyimak tahu ajaran pagan dengan ajaran samawi itu, saya pakai ajaran samawi Yesus. Ya, saya bisa sebenarnya tiga-tiganya, Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Tapi saya pinjam satu saja, Yesus. Atau dalam Bible ya. Terus ajaran samawi itu Tuhan tidak mau turun ke dunia. Ya, 2 Tawaret 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Kalau ajaran pagan turun jadi manusia ke bumi. Nah, siapa kira-kira yang pagan ini? Terus Tuhan samawi itu, Tuhan itu kekal, tidak pernah mati, sedetik pun tidak pernah. Kalau pagan pernah mati, kan menjelma jadi manusia. Nanti dia mati, tapi kan 3 hari, tata. Walaupun 3 hari ya mati. Yang namanya Tuhan sedetik pun tidak pernah mati. Jadi kalau ada Tuhan mati 3 hari, terlalu banyak, itu bukan Tuhan. Jadi gitu. Nah sekarang coba, nanti habis itu, habis menjelaskan, kita tanya jawab. Ya, kita buktikan mana yang samawi, mana yang pagan. Silakan, Lomo. Bagaimana Tuhanmu? Silakan. Silakan. Enggak tahu lagi kemana mau ku jawab, Bang. Panjang kali, bingung aku. Oke. Sekarang satu-satu saja. Ya, Panjang kali. saya paham satu-satu saja. Ceramah aja, Bang. Oke, sekarang satu-satu biar paham. Ajaran samawi itu Tuhan itu Esa satu. Kata Yesus Allah. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Pertanyaannya, Tuhannya Kristen berapa? Satu. Oke, namanya? Yesus. Bapak Tuhan apa bukan? Bapak itu Allah. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan Allah itu. Dengar doa aku ngomong, Abang. Nah, Allah itu, Bapak itu sumber dari segala yang ada. pertanyaannya Tuhan juga apa bukan? Tuhan itu gelar loh, Bang. Loh, enggak, saya nanya Bapak itu bukan Tuhan. Bapak itu bukan Tuhan, itu Oh, Allah. oke, Bapak oke. itu Allah. Oke, kalau gitu saya Dari nanya ke segala yang Yesus. ada. Oke, bandingkan. So, Yesus Bapak itu siapa? Tuhan tahta. Mana dalilnya? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Gimana? Abang Nah, saya jadi nanya bodoh, lagi. Abang buat sama Roh kayak Kudus. tadi. Jadi bodoh Roh- Abang. Aku Oke. buat. Roh Kudus itu Tuhan apa bukan? Aduh. Loh, kok aduh? Dari tadi pun udah itu dibahas-bahas dari pertama tadi. Loh, lah kan ini tema baru ini. Bukan, dari pertama tadi udah kami bahas ini. Nah, iya tema baru. Apakah pagan apa samawi ajaranmu itu? Iya pagan lah, Samawi lah, Islam lah, Kristen lah. Kenapa Pak? Menyerang itu. Pasrah begitu. Kali gaya. Dari tadi udah dibahas ini. Oke. Ya pagan, Oke, berarti- biar aja orang tuh pagan. Oke, berarti Aku itu mau hanya Islam, biar aja Kristen. Bang Muslim. Oke, itu hanya Kristen berarti 3. Berarti bukan samawi ya. Mau Yang kedua. kayak benang bolot abang ini, kayak benang kusut. Lu gimana? Ada berapa Tuhannya? Siapa? Kristen. Satu. Namanya, kata Yesus kan Tuhan itu Esa, Bapa. Kalau Tuhannya Yesus Esa yaitu Allah. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Nah, berarti beda ya. Tuhannya Betul Yesus sekali dengan dibilang. Tuhannya Kristen beda. Karena kata Yesus, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau Tuhannya Kristen, Yesus. Berarti Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda ya. Oke. Sama lah. Sama. Oke, Tuhannya Yesus apa namanya? Aduh. Jadi kembali ke dasar aku bang buat. Lo gimana coba? Bapak itu, dengar dulu ya bang, dengar berku jelaskan. Ya, coba. Bapak itu sebutannya Allah sumber dari segala yang ada. Oke. Iya kan bang, sumber dari segala yang ada. Tanpa firman-Nya itu tidak jadi sesuatu yang ada. Bapak Oke. itu berfirman supaya ada. Oke. Tahu apa? Jadi Bapak itu bukan Tunggu Tuhan. dulu biar ku jelaskan. Oke, silakan. Jadi tanpa roh segala sesuatu itu enggak hidup, mati. Sama dengan badan kita ini hidup, tubuh tanpa roh mati. Jadi tiga-tiganya ini, 3 hakikat, 1 pribadi baru genap. Makanya Oke. disebut. Oke, berarti Ini Bapak kita itu udah dibahas ini. sudah. Iya, makanya. Nah, ini tema baru ini. Berarti Bapak itu nanti sampai Bapak itu TB. Tuhan Kalau apa nanti bukan? lagi ini. berarti Bapak itu Tuhan apa bukan? Hah? Bapak itu Tuhan apa bukan?
Bapak itu bukan Tuhan, Bapak Oke, itu Allah. Oke. Sekarang kamu baca Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Iya. Yesus Berarti- itu kan manusianya. Loh. Bang. Saya udah nanya ke manusianya. Kata Kristen Tuhan yang benar itu satu, yaitu Yesus. Kata Yesus Tuhan yang benar itu Bapa. Mana yang benar? Siapa bilang orang Kristen Tuhan yang benar itu Yesus? Oke, berarti siapa Tuhannya Kristen? Yesus. Oke, kata Yesus. Tuhannya ya, penguasanya. Tuhannya, penguasanya. Kata Kristen Tuhan itu Yesus. Kata Yesus Tuhan itu Bapa. Gimana? Aduh. Loh, kok aduh? Abang jadi buat Loh, aku saya jadi pakai bolos. dalil. Pakai dalil saya. Matius 11:25. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Aku sebenarnya Bang, dari tadi aku mau buka ayat, tapi aku sekarang nggak di rumah aku Lah lagi. makanya percuma, kamu udah ngerti Bible. Oke, sekarang Tapi aku- Tuhannya. Oke, intinya walaupun aku nggak intinya paham, Tuhannya tapi Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. sama. Oke, kalau sama, kata Yesus Tuhan yang benar Bapa. Kata Kristen Tuhan itu siapa? Kata Yesus Tuhan yang benar itu Bapa. Ya, Lanjut. Matius 11:25. Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Nah, itu kan beda kan? Di sini Gimana? rahasia. Dengar dulu Bang. Di sini Udah rahasia, udah dijawab. Gimana sih? Namanya rahasia. Sekarang tema kedua. Kata Yesus, Tuhan itu Itu belum tidak bisa selesai, dilihat. udah tema kedua. Oke, sekarang kata Yesus Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Tuhannya Kristen kan Yesus. Yesus itu bisa dilihat apa enggak? Bukan dibilang Yesus Tuhan itu nggak bisa dilihat. Bapak itu tidak bisa dilihat. Bapak Beda itu Tuhan, dengar dulu Bang. Beda Tuhan, beda Allah. Beda Tuhan, beda Oke. Bapa. Bapak dengan Allah itu sama apa beda? Kalau Bapak itu sumber segala yang ada. Saya Sumber, nanya. Sumber. Saya nanya, Dengar Allah dengar dulu sebentar. Dengar dulu biar Iya, jangan silakan, bingung, silakan. Abang. Dengar dulu Silakan. sebentar. Ku bikin dulu perumpamaan sih. Ibarat minyak, Bang, minyak di dalam drum. Minyak di dalam drum. Jadi drum ini sumbernya ada minyak di dalam. Udah. Jadi untuk mengeluarkan minyak itu dari dalam pasti ada corong, malah pasti curhat ada selang gitu. Kira-kira begitulah. Jadi yang tiga-tiga ini harus apa kerja sama, hubungannya Bang. ketuhanan dengan BBM? Ini kan aku tadi udah bilang pakai perumpamaan biar Abang Nggak usah paham. perumpamaan, pakai dalil. Pakai Jadi dalil. begitulah firman Tuhan itu, begitulah Bapak itu. Bapak itu Wong cuma sumber- ketuhanan lari ke BBM. Langsung pakai dalil. Oke, sekarang saya nanya. Bapak dengan Allah itu sama apa beda? sama. Ya sudah, berarti Tuhannya Yesus Allah Bapa. Tuhannya Kristen Yesus. Kan itu kan? Aduh. Loh kok aduh. Kok saya Abang, pakai dalil? abang yang nggak memahami sebenarnya. Tapi udah. Loh, oke. udah mendekati, Kalau udah saya tidak mendekati paham, gitu. kamu jelaskan Udah. pakai dalil. Coba Udah pakai hampir dalil. abang. Dengar dulu. Udah hampir abang memang memahami. Udah hampir sedikit lagi nya. Kalau abang paham sedikit lagi, udah ngerti. Oh, udah gitunya abang. Sebenarnya Iya, udah makanya hampir kenapa saya tidak mentuhankan Yesus? Karena saya paham ajaran Yesus. Apalah ajaran Yesus coba? Oke, ajaran Yesus itu mentuhankan Tuhan itu satu, yaitu Allah. Iya. Nah, kalau Kristen Tuhannya siapa? Coba dulu bilang dulu apa ajaran Yesus? Nah, ajaran Yesus menyembah Allah. Ah, Terus, kalau Kristen menyembah siapa? itu aja. Iya, terus Yesus mengaku utusannya Allah untuk Israel. Ah, terus itu aja. Mengaku nabi lagi dia. Aku bilang apa ajaran Yesus? Nabi lagi. Apa ajaran Yesus itu yang abang? Ajaran Yesus tauhid. Satu tuh mentuhankan satu Tuhan. Ya. Kalau ajaran Kristen, Baru apa lagi? ya udah itu ajaran inti itu. Satu aja ajarannya. Ya terus menurut Kristen ajaran Yesus itu Trinitas apa tauhid apa satu? Ayo.
Satu-satu dulu bahas, ayo. Satu aja ajarannya Bang tahu. Iya, kita satu-satu dulu kupas. Jadi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, itu nomor 2. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Iya. Lalu manusia. Nah sekarang kalau Kristen, kasihilah Tuhan Yesusmu, kan beda kan? Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau Kristen, Mana ada orang Kristen bilang oke sekarang, kalau Kristen kasihilah Tuhan siapa? Tuhan Hah? Allah. Hah? Tuhan Allah. Oh, Lah Allah, Tuhan Allah. bukan Yesus. Hah? Katanya Tuhannya Yesus katanya. Iya. Loh. Kan orang Kristen Diskusi modal ngeyel aja nih. Gini mau diskusi. sekarang gini loh Bang. Nah, Sekarang aku tanya dulu, aku yang bodoh atau abang yang bodoh? ya kamu udah punya dalil loh. Hah? Bang, lo mau Ustadz kata baca dalil. Data, Anda Nah, nggak punya data. Itu Sekarang gini ya. Kok aneh kata Kristen, Tuhan yang benar itu Yesus. Tapi ajaran Yesus, ya kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan kasihilah aku Yesus. Kan beda berarti kan Yesus dengan Kristen berarti. Kata Kristen Tuhan Yesus. Apa yang maksud abang ini? Oke, sekarang berarti Tuhannya Kristen itu siapa yang benar? Tuhan kami Yesus Kristus. Oke, berarti Bapak bukan Tuhan. Bapak itu Allah, Loh, sumber dari segala yang ada. Yesus dalam Markus. Muter-muter abang di situ. Ya makanya saya itu ingin meluruskan bahwa Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Saya punya ke Kristen, Allah itu, Bapa itu Tuhan apa bukan? Kata Kristen, bukan. Katanya Yesus, Tuhan. Loh gimana sih? Yang benar ini yang mana? Yang sesat ini Yesus apa Kristen? Kata Yesus Tuhan yang benar Bapa. Kata Kristen Tuhan yang benar Yesus. Pertanyaannya yang sesat ini Kristen apa Yesus? Suka pula bang. Bingung aku dapet kau. Nah sekarang gini coba, kan tadi saya nanya nih. Suka pula bilang Kan tadi saya nanya, Tuhannya Kristen siapa? Kata abang Yesus. Iya. Kata Yesus, Tuhannya kamu siapa Yesus? Bapa. Matius 11:25. Pertanyaannya, yang sesat siapa ini? Yesus apa Kristen? Terserahlah, suka pula. Aduh, Bukan berarti aku kalah ya. Bukan berarti aku kalah, nanti aku terpaksa. Ya kalau menang ayo dilanjut. Babak keduanya. Karena abang ku tengok udah melenceng sedikit gitu. Abang mau cari menang, aku nggak menang pun nggak apa-apa loh bang. Loh, Tapi abang jangan nangis. nggak peduli saya mau kalah mau menang, nggak peduli. Yang penting berdalil. Makanya Ya, kata orang itu, Karena yang direbut, yang yang kita rebut di penting sini, pakai dalil bos, nggak senggol. ada bang. Kamu pernah dengar nggak di TikTok itu? Yang penting berdalil bos, senggol dong kan gitu. Tahu, itu baru betul. Aduh. Iya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Aku jempol lah kalian masalah kitab luar biasa. Memang Muslim ini masalah kitab. Iya iyalah kamu diskusi nggak pakai data kok. Modal ngeyel doang. Anak Medan ini kalah, ya kan? Hah? Jadi izin dulu teman-temannya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa sesuai dengan dalil Tuhannya Yesus dengan Kristen berbeda. Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Bapa, Kristen Tuhannya itu Yesus. Nah, tentunya ini ada perbedaan. Dikatakan pagan. Pagan itu siapa? Kristen. Ya, selesai. Kalau Anda mau kabur silakan. Jangan kabur, nggak ada mainan, bro. Oke, siap. Ini ada Bro. di bawah nih, Bang Andik. Taruh dulu satu kali dia. Bro, waktu Yesus ada di muka bumi itu, waktu dia berdoa kepada siapa, bro? Siapa? Yesus dia ada di bumi nih. Dia berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Yesus Tuhan, Bapa beda loh. Jadi Tuhan berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ada Bapa, bukan pada Ya Tuhan. Tuhan berdoa kepada Bapa. Ya. Bapa itu siapa? Kenapa? Bapa itu siapa? Lah, Oh jadi Tuhan berdoa kepada Allah. dari segala yang ada. Oke, jadi Tuhanmu namanya Yesus Ya. berdoa kepada Sang Pencipta. Ya. Oke, udah jelas ya. Ada yang salah nggak? Menurut kamu benar karena kamu kan mati.
Nggak apa-apa, akal mati kan memang Kalau nggak ada benar. yang salah kenapa diprotes? Ikuti aja. Masuk Iya. Kristen aja lah bang. Masuk Kristen aja lah bang berbijak abang. Ya saya bijak loh, artinya akalmu memang artinya apa, Tuhan itu berdoa kepada Allah kan gitu ya. Iya. Berarti Tuhan ini membutuhkan pertolongan, betul? Bang, Tuhan itu gelar loh bang. Dari Iya, tadi Yesus ini kan begini Tuhan. aja, dari tadi. Iya, gelar itu gelar lagi. Ah. Apa arti Tuhan menurut Anda? Arti Tuhan apa? Tuhan itu artinya apa? Penguasa. Mana ada Tuhan penguasa artinya? Loh. Tuhan itu penguasa. Atau loh, Bang. saya langsung berikut jawaban sekaligus diselingi pertanyaan. Tuhan itu disembah atau tidak? Kenapa? Tuhan itu disembah atau tidak? Tuhan itu disembah lah. Disembah, berarti Yesus disembah. Iya. Kalau Bapak itu disembah enggak? Disembah. Disembah. Berarti Tuhan yang Anda sembah itu menyembah juga kepada Bapak di surga, betul? Aduh. Kok adu lagi? Gawat. Yesus itu Tuhan kamu. Bikin aku kacau balau. Ah, Yesus itu Tuhan kamu, tapi dia juga menyembah. Kau kuat. Jadi kau sembah Iya. Tuhan, kau sembah Tuhan yang menyembah, betul? Kayak makan tempe dua. Ya udah. Betul. Ya, kau menyembah Tuhan yang menyembah. Ya udah, selesai. Iya. Jangan merajuk lah bang. Lo kok merajuk? Baru aku yang dihadap udah merajuk. Berapa kalian di sini coba? Aku sendiri. Tuhan itu disembah. Sedangkan Tuhan yang kau sembah itu adalah menyembah juga. Jadi Tuhan yang kau sembah menyembah juga kepada Bapa di surga, kan begitu. Oke? Ada nggak orang Kristen di bawah ini? Tolong dulu aku, kenapa? Aku nggak lagi bawa Alkitab ini. Aku lagi di apa ini? Gak ada satu masuk orang Kristen dari tadi pun. Tolong pelampung. Aduh, Suara saya tolong aku kenapa? dulu, Overload. Aku lagi Begini, di apa ini? brother. Diperkosa aku ini. Brother, begini, brother Lomo, Lek Lomo. Dari tadi aku Lek Lomo, begini Lek Lomo. Berdebat itu jangan dianggap, jangan tertawa. Saya ngomong dulu. Berdebat itu jangan dianggap bahwasanya lawan debat itu musuh. Berdebat itu anggap bahwasanya dalam dialektika ini perdebatan ini seni. Nah, jadi dijadikan ajang silaturahmi. Jadi tidak ada kalah menang sebenarnya, hanya saja yang menilai itu memang ya netizen, penonton. Jadi jangan batasi. Nah, persoalan narasi itu mesti Lek Salomo untuk kemudian ya itu dikuasai dulu. Kalau masih ada imbangnya di kitab Kristen itu ada, jangan coba-coba bawa narasi-narasi yang sifatnya tendensi untuk menghinakan, jangan, supaya tidak mengenai diri kita sendiri itu. Jadi itu saja sih pesan saya Lek Lomo. Kalau saya ini keras, saya memang begitu. Kalau saya ngomongnya pelan, saya gagap. Saya tidak bisa seperti akhi-akhi yang lain, saudara-saudara saya yang lain. Saya kalau ngomong memang harus keras sambil jalan sana jalan kemari supaya saya tidak gagap. Saya rasa itu saja. Silakan akhi Handi atau akhi Tata atau akhi yang mantap. Dari tadi aku nggak ada merasa aku dimusuhi di sini kok. Nggak nyaman aku di sini. Nggak ada merasa diapain. Bang Lomo. Oke, Bang. Aku nanya Bang Lomo. Aku nanya ya. Oke. Menurut Anda Yesus itu diciptakan atau Yesus menciptakan dirinya sendiri? Ah, itu lagi. Enggak, jangan disalah sangka. Itu kan lagi. Yesus kan Tuhan. Jadi aku tanya, menurut Anda kan Yesus kan Tuhan. Aku tanya. Aku dari tadi nyaman di sini loh, enak kurasa di sini, makanya aku nggak mau turun. Padahal aku udah lapar, aku tahan juga karena enaknya kurasa. Sorry Bang. Aku cuma nanya, Yesus itu diciptakan atau diciptakan diri sendiri? Gitu. Yesus diciptakan atau Coba. diciptakannya diri Tapi sendiri? suara abang agak bulat kali ku dengar di sini. Oh, boleh. Gak usah ngomongin bulat suara lah. Iya bulat kali suaranya, kayak suara Roma apa siapa? Apa siapa? Ikan Fauci. Jadi abang ini kalau punya anak disiksa sama mantunya, Itu sih. ya tetap nggak boleh cerai, kasihan anak abang itu loh, nggak ada solusinya. Parah anda ini. Dipenjarakan, solusinya dipenjarakan bang. Dari Iya. tadi itu aja pun. Dia dipenjarakan tapi anak-anak nggak boleh menikah lagi, nah, yang perempuan. Iya.
Iya, nggak Kasihan boleh. anak Anda itu masih segar-segarnya. Udah dimatikan aja yang di penjara itu baru nikah lagi dia dimatikan, suruh aja dimatikan polisi. Makanya saya bilang solusinya adalah suruh bersinah aja Bang, biar ada solusinya. Pokoknya yang di penjara itu suruh aja dimatikan baru bisa dia nikah, itu solusinya. Banyak kali ceritanya. Kenapa? Karena di Kristen itu boleh bercerai kalau hanya ada yang bersinah. Begitu ya. Jadi abang setuju nih? Kan nggak Bukan menutup. kalau ada yang Dengerin dulu bang, berzina, bang. Abang Dengerin. terus salah ngomong. Bang, dengerin dulu. Saya kan belum kelar. Nanti kalau saya selesai bicara, baru Anda yang bicara biar nyambung dulu. Jangan bareng gitu. Udah, oke lah. Jadi kita lihat fenomena ya. Banyak Kristen yang bercerai. Pendapat abang itu sebabnya apa ya? Bercerai mereka. Sesuai dengan Bible, coba. Silakan. Abang ngomong sama aku salah terus. Begini loh bang. Tidak boleh bercerai kecuali itunya. Bukan karena berzina. Kecuali karena zina. Oke. Kata-kata itu di ini dulu disimak dulu. Kayak orang Batak bilang disimak dulu. Kecuali karena zina. Bukan karena ada yang berzina. Bukan. Kata-kata itu harus dipahami. Tidak boleh bercerai kecuali karena Apa bang? karena zina lah. Karena zina. Jadi orang Kristen yang bercerai itu ada yang berzina ya? Iya. Oh iya. Berarti bukan ya, bercerai. oke, udah diputuskan di sini. Berarti kalau ada Kristen bercerai pasti ada persinahan di sana ya? Gini dia di sini. Enggak mau jawab. Di sini abang salah lagi. Oh salah lagi. Saya cuma nanya kok. Yang berzina umpamanya contoh yang berzina laki-laki, iya kan bang? Yang si perempuannya nggak boleh kawin. Yang si laki-laki biar aja dia berzina. Namun si perempuan ini nggak boleh kawin. Dia Iya. mempertahankan itu tetap suaminya, walaupun itu sudah diambil orang. Semuanya telah diambil Ini aja, orang. Artinya adalah siapapun kalau ada Kristen yang bercerai, salah satunya pasti ada persinahan di situ, baik laki maupun perempuan, betul? Bukan salah satunya, terkecuali karena zina. Iya, ada yang berzina, kucluk. Dengar loh, Bang. Kecuali itu ada unsur kesengajaan, Bang Andi, ada apakah unsur ada tidak kesengajaan. Kecuali itu kan Iya. kata ini dia, Bang. Ada unsur kesengajaan, ada unsur tidak kesengajaan. Mana ada persinahan tidak sengaja, Bang? Kecuali, kata-kata kecuali ini apa coba? Ya kecuali karena zina. Artinya adalah contoh nih si Ica, si Ica kan janda. Dengerin, si Ica ini kan janda. Dia bercerai sama suaminya. Berarti kalau bukan Ica yang berzina, suaminya yang berzina. Iya, Karena dia bercerai, betul? iya. Ya udah begitu, itu aja kok repot. Ya udah kalau udah ada contoh ngapain abang repot? Ya udah, jadi udah ada ingat ya contoh. teman-teman Abang, Kristen udah di luar contoh. sana ya. Siapapun yang abang Ya bilang udah itu dengerin sekarang dulu. Tapi kalau udah ada abang lihat begitu contoh, itulah yang benar. Iya udah dengerin dulu. Jadi ingat ya Kristen di luar sana. Sebagaimana yang diterangkan di Bible di Matius 19 nomor 9 gitu ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Artinya apa? Kalau Kristen ada perceraian, berarti di situ pernah terjadi persinahan. Betul apa betul? Iya, betul. 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 Tepuk tangan semua teman-teman. Tangan. Nyaman kali aku di sini dari tadi ya. Iyalah. Nyaman Iya, lah. baru sekali aku nyaman di mana-mana loh. Bagus lah itu. Mana si Tata ini nggak ngomong si Tata ini. Ini keras kepala juga si Tata ini. Jadi anda mengakukan kalau rumah Islam itu damai kan, enak kan tempatnya kan? Aku tadi asal mulanya gini loh bang. Aku kan keluarga aku banyak Muslim gitu loh. Jadi Udah nggak usah baca. Saya baca data lagi ya. Lukas 16:18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Iya. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah,
Jadi kalau ada, dengerin dulu, belum kelar. Ah. Ini data loh. Iya. Jadi siapapun yang menikah lagi, yang sudah bercerai ini, baik laki maupun perempuan, dia berzina lagi. Iya. Artinya ada dulu artis nih bang, dengerin ya. Inisial G. Lakinya juga inisial G. Dia itu bercerai. Karena memang gosipnya, faktanya ada yang berzina. Iya. Tapi mereka ini sudah pada menikah masing-masing. Iya. Jadi menurut di Bible Anda, seumur hidupnya mereka ini berzina. Betul apa betul? Betul. Betul. Tepuk tangan. Tapi itu kan oknum, Bang. Parah kali ajaranmu bang ya. Tidak ada. Semua orang berzina. Ajaran kuciluk bener itu bang. Ujung-ujungnya kan Parah. ke sana. Ujung-ujungnya kan ke sana, oknum. Apa rupanya Bang ini? Kalau misalnya KDRT, Mantap aja Bang begitu. dengerin ya bang ya. KDRT, suaminya pemabok, apapun itu ya, pemain judi, tidak memberi nafkah lahir batin, begitu. Tidak boleh cerai ya bang. Sejarahnya belum pernah terjadi lah, nggak pernah nggak pernah itu. Apalagi Ini mbak, dengarkan dulu bang. apalagi orang Batak khususnya ya, nggak. Iya, abang ini kok nggak dengerin orang ngomong sih? Ya sampai Kalau di dengerin dulu bang. Kalau di Kristen itu ada kasus nih KDRT, tidak memberi nafkah lahir batin. Banyak kali kasus. Dengarkan dulu, kan belum kelar. Iya banyak kali kasus orang Kristen ini. Ini dengarkan dulu makanya. Kalau ada kasus, mudah-mudahan nggak ada. Gitu ya. Makanya dengerin orang ngomong. Saya itu orang bijak loh bang. Ya oke. Kalau ada kasus pemabok, tidak punya kerjaan, tidak menafkahi istrinya, terus KDRT atau sebaliknya istrinya yang kurang asem, suka Kurang asam. tidak baik terhadap suaminya dan seterusnya kan begitu ya. Ini menurut Anda ini nggak ada solusi cerai kalau kasus kayak begini ya bang ya? Nggak ada. Nggak boleh cerai, tetap harus dia hubungan suami istri ya bang. Dipenjarakan, dimatikan di penjara, baru boleh kawin dia. Oh dipenjarain dulu lakinya, baru istrinya boleh kawin lagi. Dipenjarakan, dimatikan dulu, udah dimatikan baru. Oh dimatiin dulu. Iyalah. Oh cara mematikannya gimana bang? Dikasih makan putas kucing. Oh sadis sekali ajaranmu bang. Iya, ajaranku itu. Ajaran kok sadis dikasih putas. Iyalah. Lo pikir dia ikan? Orang dia nggak ada gunanya hidup lagi. Iya. Putas lah. Memang solusinya di Kristen itu gitu, harus hanya maut yang bisa memisahkan dan zina. Iya, memang begitu. Iya. Dikasih racun putas ya bang ya. Sama sekali nggak ada solusi bang. Bang Bagalbo, Ustaz Bapak. Parah ajaranku. Dulu ya, mau sholat dulu. Terima kasih banyak. Siap. Waalaikumsalam, Mas Boy. Oke lah, kalau ada kata-kata yang salah dari aku ini mau dimaafkan ya bang. Gak ada yang salah bang. Abang justru jujur di sini. Betul. Jujur aku. Jujur Anda, nggak ada yang salah kok. Ah banyak yang salah kok. Nggak ada, benar semua yang Anda katakan bahwa. Tadi yang ada beko itu mana ada itu? Loh, Anda yang ngomong sendiri bahwa waktu Yesus dibawa oleh iblis, ya, iblis itu menyewa beko. Terus kemudian iblis itu menyewa beko, kemudian sopirnya beko itu babi. Anda mengatakan Yesus ada di depan, kan ada yang ngomong bang. Loh, Anda yang ngomong loh. Lupakan lah itu bang, anggap aja itu nggak ada itu Nah, orang udah terlanjur kok. Nanti jadi viral pula, marah nanti Pak Bom nanti, bahaya itu. Ya Anda yang ngomong loh. Iya, gak usah disebarin lah, nanti marah nih Pak Bom. Kenapa nggak mesti disebarin, udah terlanjur. Baru nanti siapa? Anda sendiri yang ngomong karena Anda emosi kali tadi bahwa Mana iblis, aku. Kalau emosi aku udah keluar aku dari sini, betul. ya iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Dia memakai beko yang sopirin babi. Yesus taruh di depan. Kan Anda yang ngomong begitu tadi.
Loh, kenapa anda ketahui Yesus? Yang lain aja lah diceritain. Kalau lo mau takut sama bom. Iya, Pak Bom nanti bahaya tuh. Takut sama Pak Bom dia. Si Bom ditakutin. Iyalah, takutin lah. Jangan takut si Bom bang, lidahnya doang yang panjang. Gak ada isi kepalanya, nggak ada bang. Anda lebih jujur daripada si Bom. Dia itu orang hebat loh. Orang hebat bagaimana nggak tahu, nggak ngerti Bible. Apa luar kepala dia itu. Luar kepala bagaimana orang suka lidahnya doang yang panjang mang diguyur ke Nanti depan. nanti kalau abang debat dia sama abang pasti keok langsung. Tapi Anda takut kalau Yesus mengendarai beko? Bukan. Itu kan kiasan loh, Wak. Oh kiasan, tadi ngomong serius. Enggak, kiasan itu. Abang ini suaranya bagus sekali loh, Bang. Pakai apa, Bang? Saya pakai congor bang kalau ngomong, masa pakai pantat? Jangan. Maksudnya alatnya loh, Ngomong tuh pakai congor bang. Enggak, maksudnya alatnya lu bagus sekali aku dengar di sini. Nggak ada, ini mic yang saya pakai harganya 5.000, ongkirnya 100.000. Lo mau jangan takut sama bom ya. Sebagaimana di dalam Matius 10:28, janganlah kamu takut kepada manusia dan takut kepada yang dapat membunuh, takutlah yang dapat membunuh manusia, tapi takutlah kepada yang sanggup membunuh jiwa dan dan mencampakkan ke dalam neraka. Itu yang mesti ditakuti. Bom ditakuti. Bom pernah debat dengan saya berapa kali di StreamYard-nya, videonya dihapus, karena saking ketakutannya, malu dia. Awak takut sama ajarannya loh, Bang, bukan sama orangnya. Ajarannya itu luar biasa gitu loh. Bom itu apa? Ajaran apa sih Bom? Di luar kandang mana berani dia. Kalau di kandangnya dia nanti kalau sudah tersudut herdernya. Ini ada izin ajaran Bom gini ya. Dia ambil kertas satu disobek tiga. Dia ambil contoh. Yang satu Bapa, yang satu Putra, yang satu Roh Kudus. Itu kertas loh disobek tiga. Nah inilah Trinitas. Kalau itu sorry itu si Ruli Lubis. Kalau Bom polpen 3. Ada 3 polpen. Polpen 1 Bapa, polpen 2 Yesus, polpen 3 Roh Kudus. Ini 3 tapi 1 sama-sama polpen. Gitu ya. Itulah pengertian Trinitas. Ada 3 polpen tapi hakikatnya polpen. Jadi ada 3 Tuhan bersamaan dengan 3 polpen. Itulah Bang. Jadi menurut Anda itu Trinitas yang diajarkan oleh gurumu namanya Bom itu 3 polpen Bang, menggambarkan Trinitas. Gitu Bang. Itu kan perumpamaan loh, Bang. Perumpamaan lagi kayak beko. Kiasan itu. Enggak ada kiasan Bang, dia serius Bang. Iya, ibarat seperti itulah ketuhanan itu maksud. Berarti 3 polpen Tuhanmu. Bukan 3 pol. Ya orang contohnya polpen kok. Abang payah kali sih mengerti mengenai itu. Ya gimana sih orang dia pakai contoh polpen sama dengan Anda contohnya beko tadi. Cerdas sikit lah, Bang. Justru cerdas kita menyimak dia. Gitu. 3 polpen artinya 3 Tuhan. Mana ada orang Kristen bilang 3 Tuhan? Ya itu 3 polpen. Polpen 3 biarlah 3 polpen gak apa-apa itu. Yang Tuhan tetap 1. Satu bagaimana orang 3 kok. Payah kali abang memahaminya. Capek aku jadinya. Ya pasti capek lah Bang. Karena abang ini melawan akal sehat. Melawan akal sehat. Iya. Waktu si Bom ngomong kayak gitu. Tahu gak penyebabnya Bang? Dia habis makan babi ditelan sama setannya. Wih. Babi yang masak ada setannya. Iya, itu kan babi, setan itu nggak pernah takut sama api Bang. Biar lu masak berapa kali pun tetap ada setan di dalam babi yang lu makan. Itu kamu selamanya itu. Nah kan Yesus yang ngusir setan masuk ke babi. Iya, subur beko dibuat dia. Jadi subur beko. Iya. Kena lagi dia. Iya, babi itu dibuat Tuhan Yesus jadi subur beko dia. Nah itulah, saking hinanya dia. Abang nggak tadi yang memuji-muji setan itu ya? Masa abang bilang setan pintar? Ya memang ada setan dimasukkan Yesus ke dalam babi. Iya, abang sekali lagi jangan lagi bilang setan dulu. Jadi babi itu yang nyetir beko.
julukan kepada setan itu Bang, bukan pintar. Julukan kepada setan itu licik. Ah, itu dia. Biar ku ajar ya Bang ya. Iya tapi Jung, kenapa lu makan babi itu? Karena ada setannya. Supaya kita licik itu loh. Ya makanya lu licik kan? Gitu. Ya, mulai hari ini janganlah ya Bang puji-puji setan ya. Bilang aja setan itu licik, bodoh. Ah, nggak berguna. Ya setannya kau sudah habis makan semua kok. Iya makanya disebut dia di telapak kaki kami ya setan itu nggak ada. Iya, bukan telapak kaki, di dalam perutmu. Telapak kaki orang lu makan kok. Dalam perut itu tai Bang. Iya dalam perut itu kau makan babi bersama setan. Iya jadi kotoran dia. Enggak tersimpan dalam perutmu, masuk ke Dibuang kepalamu. jamban. Terus kamu Dibuang ngomong ke ya kayak jamban. setan lah. Apa saja yang kita makan masuk ke dalam perut dibuang ke jamban loh Bang. Apa yang keluar dari hati apa yang meluap dari hati keluar dari mulut yang menajiskan orang. Contoh ya Bang. Aku bilanglah si Anu itu babi, itu baru salah. Ini bukan masalah omongan, ini masalah Itu makanan. yang menajiskan. Kalau abang bisa makan beko, makanlah beko itu. Ya kau yang makan beko, orang Yesus naik beko. Kalau Gimana abang sih? sanggup makan, kalau abang sanggup, makanya ada istilah segala yang berkaki 4 bisa dimakan terkecuali meja. Ya memang kamu kaki 4 kau makan semua. Anjing, gugu kau makan. Segala yang ada di dalam laut bisa dimakan terkecuali kapal selam. Iya ikan kuda nil kau makan. Semua kau sikat miring lah. Memang ini Kristen ini pemakan segalanya. Iya, makanya Gak ada yang tersisa. kalau orang Kristen katanya masuk surga itu bohong, karena apa? Di dalam Yeremia itu jelas di sana dikatakan barang siapa tidak bertaubat dari makan daging babi maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka yang berapi Mana ada bernyala-nyala. kayak gitu ayat. Nah, iya betul, baca makanya. Aduh. Abang ini langsung memonis orang Kristen masuk neraka. Gak boleh gitu. Nah itu nanti digarami di api neraka dengan api yang Abang masih menyala-nyala. menghakimi. Tengok dulu selumbar di matamu itu baru kau tengok balot. Nah, Selumbar mata Bang, orang balot apa di Bang matamu itu Lomo? tengok dulu. Bang Lomo di sana Jangan langsung dituliskan. menghakimi, nggak boleh. Emangnya kamu sudah Islam udah jelas kau masuk surga? Masih mudah-mudahan kau kan. Bang Lomo, ini Nggak tertulis boleh di dalam. gitu ngomong. Abang Bang ngomong Lomo. langsung justice gitu loh. Nggak Bang kayak abang Lomo. siapa ini enak didengar. Bang Lomo, tidak, yang saya Aduh. uraikan itu isi kitab Anda, Bang Lomo. Di sana dikatakan ya Iya tertulis di sana lah itu, di sini bunyinya. enggak. Nah, di dalam kitab kalian itu dikatakan bahwasanya setiap orang akan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala bagi mereka. Iya Untuk mereka itu setiap siapa? orang. Mereka itu siapa? Orang Kristen. Nah, kalau setiap orang itu, ayo, Ya termasuk abang lah. ya termasuk Yesus segala tuh. Udah. Iya jadi termasuk apa-apa lah. Termasuk abang kan. Jangan langsung menghakimi. Nggak boleh gitu. Abang salah itu. Udah dua kali Kristen abang itu kan salah yang lu. ajaran sesat. Aduh. yang Nggak boleh tersesat di situ gitu. Bang, yang digarami. Udah 2 kali abang Markus salah. Tadi 9 sekali. nomor 49. Nah, Anda kan jelas sesat. Contoh tadi Ustadz Tata mengatakan Tuhannya Yesus namanya Bapa. Ya Tuhannya Kristen namanya Yesus. Itu aja. Muter-muter. Nah, itu kan bertentangan. Host ini pun kurang pintar. Seharusnya host pintar lah. Bang Mualaf ini ngomongnya nggak enak didengar. Masa orang Kristen langsung masuk neraka? Nggak boleh menghakimi loh. Bang. Langsung masuk neraka Pak. Tengok Dijamin. selumbar dulu di matamu itu. Mata orang Tidak kau langsung masuk neraka. Tidak ada pengadilan buat Kristen, langsung dicemplungin di neraka Pak. balok di matamu kau Yesus tengok. sendiri yang menendangnya Pak. Yesus sendiri. Ya biarin lah. Ya, Yesus sendiri mau dalil Matius 7 22 sampai 23. Jangan dulu aku ngomong. Aku mau ngomong sama si Mualaf dulu. Mualaf, mana kau? Nah, iya didengari kan gantian. Kau nggak boleh ngomong gitu, Bang. Kita harus memang enak didengar gitu loh, enak diskusinya. Ini orang Kristen masuk neraka. Emangnya kamu udah pasti masuk surga? Kalau Emang kau masih Sudah muda-muda? dijelaskan di situ datanya pemakan babi masuk neraka bang. iya, Kamu ini kok nggak membantah? Data udah dikasih kau bantah Jadi datanya kalau ada pula. orang, jadi kalau ada orang Kristen nggak makan babi, gimana pula itu? Katanya tadi orang Kristen masuk neraka semua. Ya masuk neraka lah orang menuhankan Jadi kalau ada manusia. orang Kristen nggak makan babi gimana? Udah makan babi salah Tuhan pula lagi.
Iya, kalau nggak makan babi kenapa? Orang Kristen ada yang nggak makan babi masuk neraka juga? Ya karena salah Oh, itu Tuhan masalah. juga. Makan babi, salah Tuhan, ya neraka lah. Kau bilang Kena lagi. Kena cepat Kau bilang- kenanya. kau bilang pula yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Muslim wabarakatuh. masuk surga mudah-mudahan di mana ayatnya? Hah? Muslim Apa? masuk surga mudah-mudahan di mana ayatnya? Kalian yang bilang tadi kok. Enggak, mana di mana ayatnya? Mudah-mudahan. Kalian yang bilang tadi. Dia mas Asbun doang, Kang Ade. Asbun doang. Dia emang gak ada data. Siapa yang bilang? Hah? Harus sesuai dalil. Ada Mana tadi kawan. dalilnya? Ada Nah, tadi itu kawan bilang di sini. Kata orang aja itu, beliau tuh hanya dengari apa kata orang sama orang Kristen lalu disampaikan. Padahal di dalam Islam itu jangan jelas semua umat Muslim itu pasti masuk surga terkecuali bagi dia yang Ada tidak masuk mau. neraka dulu baru masuk surga. Kau pun. Baca ayat selanjutnya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang Makanya tadi ku bertakwa, tanya, Allah kalian akan Muslim apa, selamatkan. Muhammadiyah apa NU? Wah, Itu udah Muhammadiyah sama NU apa bedanya? Tidak ada bedanya terkecuali Wanes sama Kenapa kau bilang Tunggal. rupanya Muslim langsung masuk surga? Ke neraka dulu baru ke surga. mana Beda ada ya. ayat selanjutnya baca. Di situ kan ending dari keterangan ayat itu di ayat selanjutnya. Maaf, Bahasanya kalau setiap- kurang pas. Tidak seorang pun yang harus mendatangi neraka. Itunya ada di mendatangi ya kan? Orang Betul. sebenarnya dari tadi gak mau kau Iya, iya, Jangan iya, jangan dipotong ayatnya. Baca keseluruhan dari Mana? atas sampai ke bawah. Jangan dipotong-potong. Aku dari ayat tadi gak mau selanjutnya. bahas Kamu aja memotong-motong gimana? Kamu yang menyimpulkan sekarang. Muslim. Kamu yang menyimpulkan. Enak aja lu ngomong, giliran orang nggak boleh menyimpulkan, lu menyimpulkan gimana sih lu? Gawat dia. Lu yang ngawur goblok. Gawat ya. Lu Jangan panas bang. Jangan panas. lu yang mulai. Siapa yang mulai? Aku tadi ngomong Lu. sama si Malak itu loh. Emang Kristen kalau menurut Islam, Kristen semua masuk neraka. Ngomong apa? Biarin aja. Kenapa? Emang kau Ya udah. Kalau lu saya neraka. begini, Bang Ade, izin. Kalau saya bukan menurut Islam, menurut Bible Kristen masuk neraka. Ini menurut Bible, bukan menurut Islam. Mau bantah? Kalau Maka menurut- saya di sini menuliskan Oten menolak kitabnya. Aduh. Ini Bible loh yang mengatakan Kristen masuk neraka. Mana ayatnya? Mana Matius ayatnya? 7:22 sampai 23. Coba baca. Matius 7:22 sampai 23. Coba baca. Bacalah. Aku dari tadi udah bilang aku gak sedang di rumah, aku lagi di luar. Dari tadi udah aku bilang kok. Nah itu saya aku udah sampaikan jujur. kepadamu. Aku apa yang Bahwa aku bilang dari Kristen tadi itu jujur masuk semua neraka. lu. Gak ada yang kubohong kalian di sini. Berdosa aku kubohong kalian. Aku Itu dari coba tadi kamu apa, baca. apa yang keluar dari Coba mulutku kamu semua baca. jujur. Matius 7:22 sampai 23 Kristen itu diusir dari kerajaan surga disuruh. Itu untuk semua orang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku akan masuk surga, itu termasuk kamu juga. Mantap. Ketika kamu Ada nanti kawanku zaman menghapus kepada kalian. Ya baca. Pada saat itulah Yesus bilang padamu, nyala daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus akan bilang Dibaca gitu tuh sama kamu. total dong. Ini dibaca Sejak di kapan- keseluruhan. Sejak Ini, kapan dengar. Muslim menyebut Dibaca, menyebut Yesus dibaca, Tuhan itu dibaca. sejak Baca kapan? dulu. Jangan di Itu satu. Itu satu lah. Orang dijelaskan kan. Ini loh, Bang Ade. Dengar dulu. Pada hari Allah hari terakhir, satu. banyak orang akan berseru kepada aku. Bukan dibilang Kristen. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada aku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi Biar dulu, namamu? biarin nggak apa-apa. Mengusir setan demi namamu Boleh dan aja. mengadakan mujizat demi namamu. Pada saat itulah Yesus berkata, nyala daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku Oke. tidak pernah mengenal kamu. Oke, siapa yang dimaksud Yesus berbuat kejahatan itu siapa? Siapa? Ya orang-orang. Orang-orang yang berbuat apa? Yang orang-orang yang tidak mengenal Yesus sama Mengenal Yesus sebagai apa? mengenal Yesus sebagai apa yang diajarkan Yesus mengenal Apa yang Tuhan. diajarkan Yesus? Dia mengajarkan Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Dia mengajarkan dia sebagai Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Bapa dan Bapa itu Yesus. Ada tanya. Bapak itu Yesus juga. Dengar dulu. Oke, silakan. Yohanes 14 ayat 6.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Oke, Yang dia cukup. siapa? Yesus. Yesus dan Bapa itu beda atau sama? Bapa itu gelar. Enggak, Yesus dan Beda. Bapa itu dengerin. Dengarkan, Yesus dan Bapa beda atau sama? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Yesus. Yesus, Bapa bukan Tuhan. Bapa itu gelar. Ada dua oknum ini loh ya. Dengerin dulu ya Mbak ya. Baik-baik. Bapa di surga ada. Yesus ada di bumi ada. Yang mana yang Tuhan? Yang mana ya Tuhannya Yesus? Yes, Bapa bukan Tuhan ya. Iya, bukan. Oke. Terus Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Oh, berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, Yakin? yakin. Oh, Karena dia baik. mengajarkan mengenal Tuhan yang benar kepada orang-orang Yahudi. Ya. Jadi dia memberi teladan. Jadi itu akalnya masuk ya. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ya. Iya, akal aku Oke. masuk. Kalau Yesus berkata begini, Yohanes 14:28, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Maksudnya apa tuh? Maksudnya di situ mengatakan kepada orang Yahudi karena orang Yahudi tidak menyembah Tuhan yang benar. Jadi Yesus berkata, saya ulang Mbak ya. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Pertanyaannya, Yesus bertuhan atau tidak? tidak, dia Tidak. orang Yahudi. Berarti Yesus ateis. Jadi Yesus waktu di bumi ateis, dia tidak bertuhan. Ya, Tuhan itu dia sendiri. Oh, dia menuhankan dirinya. Iya, Oke, baik. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria. Mm-mm. Ya Bapa. Loh, bukan Yesus. Bapa itu satu. Bapa itu gelar. Dengerin dulu ya. Tuhan kamu siapa, Mbak? Tuhan aku Yesus. Yesus. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria Yesus juga. Oh. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Lebih tua. Heeh. Gak tahu aku mana lebih tua. Masa nggak tahu? Itu loh. Iya, gak tahu. Dulu Bunda Maria kalau nggak salah pernah punya bayi ya. Punya apa? Pernah bayi waktu dia melahirkan punya anak bayi gitu. Ya. Oke, Ya. itu siapa itu? Ya Yesus. Yesus. Itu Tuhan. Iya Tuhan. sesuai Mana lebih tua dengan- Maria daripada bayi itu? Kalau dari segi umur ya Maria. Oh, Maria. Punya ya Yesus nggak tua, dia kan tua, dia kekal. Jadi lebih tua Maria daripada Tuhan. Kalau segi umur iya. Iya, artinya lebih tua Maria daripada Tuhan ya. Iya. Ya, Tuhanmu lebih muda. Enggak. Lah. Tuhan itu ya kekal, dia nggak ada umur. Nah, yang dilahirkan Maria siapa? Yang dilahirkan Maria itu Ah. Tuhan, tapi dia menjadi manusia. Ya berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Dari segi umur iya. Iya. Artinya Tuhanmu ini lebih muda umurnya daripada Maria. Iya, buat lagi tuh iya. Iya. Jadi Lah, mana Ki Adi tadi? Nggak tahu nih, saya lagi tiduran nih, hampir-hampiran mau tidur. Malah kemana ini Bang Handi? Lanjutkan lagi, lanjutkan lagi Andi itu Adi, kemana Mbak. beliau? Saya ulang ya, Mbak, lebih tua. Jadi lebih tua Maria daripada Tuhan ya, Mbak ya? iya. Iya. Jadi Tuhanmu itu baru nongol setelah Maria ada gitu ya? Iya, karena sebelumnya
kami tidak mengenal Tuhan. Oke. Terus yang menciptakan Maria siapa, Pak? Yang menciptakan Maria ya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yang menciptakannya ya Yesus. Yesus. Jadi Yesus menciptakan. Jadi Yesus, dengerin Mbak, dengerin dulu. Jadi Yesus yang menciptakan Maria. Iya, dengar dulu. Karena Iya, di gimana? Yohanes 1 Mm-mm. ayat 3 segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Iya, iya. Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia yang Nah, menciptakan dia Maria. itu siapa? Dia itu siapa? Apa? Dia itu siapa? Ya Yesus. Yesus. Kalau Berarti Bapak Yesus. bilang Bapak itu gelar. Iya, berarti Yesus yang menciptakan Maria. Iya. Oke, jadi anak menciptakan ibu. Kan Yesus itu berkenosis jadi manusia, bukan Iya. Maria yang menciptakan Yesus. Dengerin loh, dengerin ya. Anaknya Maria namanya Yesus. Terus Yesus yang menciptakan Maria. Artinya anak menciptakan ibu. Iya. Ya, artinya lebih tua anak daripada ibu. Iya. Ya. Dalam iman kami iya. Iya. Anda jujur. Saya suka orang yang jujur kan begitu. Nah, terus kita lanjut ya, Mbak ya. Iya. Apakah Yesus itu maha kuasa? Iya, Maha Kuasa. Maha kuasa. Waktu Yesus umur 10 tahun lah ya. Dia maha kuasa nggak? Iya, dia Maha Kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu umur 10 tahun? Yang dikuasainya ya dia mengatur dunia ini. Oh iya, iya. Jadi umur Yesus 10 tahun dia menguasai dunia ini gitu ya. Iya, dia kan penguasa. Tapi Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bohong apa serius tuh? Yaitu kemanusiaannya. Jadi ketika dia datang kepada orang Yahudi itu sebagai manusia. Oh, sebagai manusia. Jadi Tuhanmu manusia. Tapi sebagai manusia pun dia tidak meninggalkan kemakuasaannya. Oh, iya, iya, iya. Dia membangkitkan orang mati. Jadi Tuhan Mbak ini manusia ya? Bukan. Loh, Yesus kan manusia tadi Anda bilang. Kan karena kemahakuasaan Tuhanku dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Oh, bisa menjadi apapun. Dia mau jadi manusia, mau jadi apapun, dia bisa. Yesus itu kan manusia ya, Mbak ya? Iya. Ya, arti Tuhan Anda manusia dong. Iya, tapi bukan. Lah, barusan ngomong Yesus manusia, Yesus Tuhan. Berarti Tuhan Anda manusia. Bukan Tuhan yang jadi manusia, dia Tuhan yang jadi manusia. Waktu Tuhan menjadi manusia itu masih ada Tuhan? Masih. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Masih. Siapa yang Tuhan di situ? Dua-duanya. Oh, berarti Tuhanmu dua. Kan dia udah jadi manusia, tapi dia tuh ada di mana-mana. Saya ulang ya. Tuhan menjadi manusia. Yang mana yang Tuhan? Yang manusia. Berarti Tuhanmu manusia. Ya, tapi dia punya kemahakuasaan. Iya. Iya, Apa yang dikuasai manusia ini? membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Apalagi Bisa bangkit dari kematian. waktu Yesus tidur dia maha kuasa nggak? Maha Kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia tidur? Ya dia bisa mengatur Bisa apa? segala sesuatu. Dia mengatur segala sesuatu. Oh iya iya. Jadi waktu Yesus tidur dia bisa mengatur Iya. alam semesta gitu ya. Iya. Waktu Yesus disalib mati gimana itu? Ya waktu dia disalib kan dia bangkit. Enggak, jangan bangkit dulu kan dia pernah dikubur 3 hari. Iya dia. Tapi kan rohnya hidup. Jadi Tuhan Nah, waktu kami dia roh. waktu dia menjadi mayat, apakah dia maha kuasa? Iya rohnya Maha Kuasa. Karena dia punya Oke, jadi mayat itu maha kuasa. mayat itu nggak Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu rohnya. Terus yang mana yang kau tuhankan ini, rohnya atau mayatnya? Ya nggak bisa dipisahkan. Ya kan rohnya sama berpisah. hidupnya. Waktu dia mati berpisah dia. Iya berpisah. Tapi yang berkuasa itu rohnya. Nah, apakah ada Tuhan dalam diri mayat? Yang nggak ada. Enggak ada. Berarti mayat ini bukan Tuhan, betul?
Mayat siapa? Mayat Yesus bukan Tuhan. Iya. Yang Tuhan itu rohnya. Oh, rohnya yang Tuhan. Iya. Jadi ada Tuhan masuk di dalam diri manusia. Enggak, Tuhan yang jadi manusia. Ini kan Yesus gini loh Mbak. Yesus ini ada jasmani, ada rohani. Iya. Yang mana yang Tuhan? Jasmaninya kah, rohaninya kah, atau dua-duanya? Nggak bisa sama jasmani mau rohani sama, nggak bisa dipisahkan. Memang nggak berpisah waktu hidup Mbak. Iya. Jadi ulang ya Mbak ya. Yesus ini ada jasmani, ada rohani. Kan gitu ya? Iya. Nah, yang mana yang Tuhan? Jasmaninya kah, rohaninya kah, atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi jasmaninya Yesus juga Tuhan. Iya. Jadi Tuhan pernah mati dong, karena jasmani pernah mati. Bingung? Enggak, yang mati jasmaninya. Ya berarti Tuhan mati karena jasmaninya juga Tuhan. Iya, tapi meskipun dia mati dia bangkit. Iya, bangkit. Jadi Tuhan pernah mati ya. Mana? Enggak dong. Loh, yang mati siapa? Yang mati jasmaninya. Kan tadi jasmaninya juga Tuhan. Iya. Ya berarti Tuhan mati. Tapi yang berkuasa itu rohnya. Oke. Mbak, yang mematikan Tuhan kamu siapa sih? Dia nggak mati. Loh, yang disalib itu siapa? Yesus. Yang dikubur siapa? Yesus. Berarti Tuhanmu dikubur, mati. Iya, tapi itu dia dikubur itu dia untuk menggenapi nubuat para nabi-nabi. Siapa sih? Sama Kenapa sih? Mbak, kenapa sih mesti Tuhan harus dibunuh gitu? Ya karena manusia berdosa. Oh, karena manusia berdosa jadi Tuhan dibunuh. Iya. Dengerin dulu Mbak. Karena manusia berdosa akhirnya Tuhan dibunuh gitu ya. Bukan dibunuh, dia menggenapi nubuat nabi. Jadi dia nggak Loh, terbunuh. dibunuh Mbak, kan ditombak lambungnya mati dia. Iya. Siapa yang bunuh Tuhan itu? Yang bunuh dia itu iblis. Oh, iblis yang bunuh ya. Iya. Kurang ajar itu iblisnya membunuh Tuhan ya. Ya, tapi iblis nggak bisa membunuh Yesus karena Yesus bangkit. Loh, terus yang mati siapa? Tapi kan jangan berhenti di matinya, dia bangkit. Iya, nanti bangkitnya nanti. Kan iblis membunuh Tuhan toh. Iya, tapi nggak bisa kan? Iya, iblis membunuh Tuhan, kemudian setelah dibunuh hidup lagi toh. Tapi dia nggak mati terbunuh. Loh, berarti dia nggak mati dong disalib. Nggak mati. Berarti Yesus dikubur hidup-hidup. Bukan. Gimana? Dia yang mati. Ya berarti Yesus dikubur hidup-hidup kalau dia nggak mati, Mbak. Gimana? Jasmaninya yang mati. Berarti Yesus mati baru dikubur. Iya mati baru. Iya, berarti Tuhanmu pernah mati 3 hari dikubur dia. Yang bunuh adalah iblis. Tuhan kami pernah mati. Tapi dia bangkit. Yang bunuh iblis. Yang bunuh iblis. Tuhan kami memang pernah mati. Iya, dia pernah mati. Udah, kenapa? Apa tujuannya? Mbak, apa tujuannya dia? Matinya, jangan berhenti di matinya. Iya, nanti habis ini kita bahas bangkitnya. Jangan dipisah, nggak bisa dipisah. Ya kan berhenti dulu 3 hari, Mbak, kan terpisah dulu berhenti 3 hari. Iya, tapi itu nggak bisa berhenti di mati, bangkit juga. Ya, baik. Sebelum kita ke bangkit, apa sih tujuannya Tuhanmu dimatiin, disalib, apa tujuannya? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia, terus dia sendiri yang mati gitu. Iya. Manusia yang mana yang diselamatkan? Ya manusia yang dia ciptakan. Di antaranya siapa aja? Ya semua manusia yang ada di dunia ini. Diselamatkan dari apa? Dari maut. Nah, ini kita masih hidup, nggak ada masalah. Tapi yang diselamatkan itu roh manusia. Memang roh manusia celaka, mau diselamatin. Kan manusia udah berdosa. Jadi siapa yang berdosa? Adam. Oh, ada yang berdosa, Yesus yang mati.
Adam yang berdosa sama semua keturunannya. Oh, jadi Mbak punya dosa hari ini. Ya punya. Oh, Mbak punya dosa waris. Iya punya. Kan Yesus sudah menebusnya di tiang salib. Tapi roh yang ditebus, roh, bukan daging. Makanya Rohnya siapa yang ditebus? dengar dulu, karena manusia pada mulanya diciptakan itu untuk serupa dengan Tuhan. Jadi Tuhan kami itu punya roh. Jadi jasmani Tuhan yang mati, rohnya hidup. Begitupun dengan kami, nanti yang mati itu jasmani kami, tapi roh kami tetap hidup. Oh, jadi rohnya yang ditebus. Iya. Jadi Mbak hari ini nggak punya dosa. Daging aku berdosa, tapi roh kami sudah ditebus. Oh, Mbak ini punya dosa tapi dagingnya yang berdosa, rohnya tidak. Iya, rohnya tidak lagi karena sudah ditebus. Ditebus oleh Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib, dengan dia bangkit. Dengan dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Jadi kematian tidak dapat menahan Yesus, dia bangkit. Yang artinya kami bersama, dia bersama kami. Jadi pada akhir zaman pun, yang Tuhan jasmani kami, roh kami akan bangkit. Jadi Yesus itu menebus dosa, roh Anda yang berdosa gitu ya. Ditebus oleh Yesus dengan mati, terkutuk loh Mbak dia itu di tiang salib Mbak. Iya, Siapa yang mengutuk Yesus? yang mengutuk Yesus. Mm-mm. Nggak tahu siapa yang mengutuk dia. Terkutuk dia Mbak. Ya, tetapi kan dia mematikan kutuk itu. Dia mematikan Iya, kan pertanyaan sederhana loh Mbak. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Iya, Nah, berarti Yesus terkutuk toh. ya anggaplah demikian. Jadi Tuhanmu terkutuk. Siapa yang mengutuk Tuhanmu? Yang mengutuk Tuhan aku nggak tahu siapa yang mengutuk dia. Loh kok bisa ada yang mengutuk Yesus, Anda nggak tahu siapa yang mengutuk? Ya iya, emang siapa yang mengutuk Yesus? Ya, tapi dia terkutuk loh, pasti ada yang mengutuk dia. Atau dia mengutuk dirinya sendiri. Ini terkutuk aku nggak tahu. Di situ Mbak punya Bible nggak di situ? Ada? Ya, coba buka Galatia 3 nomor 13. Galatia. 3 nomor 13. Jadi bagus ini kondusif. Beda sama yang tadi, kecerewet. Gitu yang bapak-bapak itu, si Lomo. Ustaz Tata? Ini Ya coba baca Mbak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Nah, siapa yang terkutuk di situ? Yang terkutuk itu yang mengutuk Yesus. Loh, yang mengutuk Yesus itu tidak disalib. Coba baca lagi, coba diulang lagi, baca lagi coba. Iya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi apa? kutuk. Menjadi kutuk karena kita. Siapa yang menjadi kutuk di situ, Mbak? Enggak ada, Yesus itu tidak terkutuk. Yang terkutuk itu yang mengutuk Yesus. Loh Yesus, emang yang mengutuk Yesus disalib juga? Tidak, tapi kan yang mengatakan itulah yang terkutuk, bukan Yesusnya. Yang terkutuk di situ, Mbak, orang yang digantung di tiang salib. Iya, yang mengatakan itulah yang terkutuk. Sebab Berarti Yesus Paulus tidak- terkutuk. Iya, tapi bukan Yesus yang bilang. Ngapain kami harus percaya? Berarti penulis kitab ini yang terkutuk. Iya, yang mengatakan itu lebih terkutuk. Berarti Paulus dong yang terkutuk. Iya, Oh, Paulus yang terkutuk karena dia mengutuk Tuhan. iya, Kan Galatia itu Paulus yang nulis gitu loh, Mbak. iya, Jadi Paulus yang terkutuk karena dia mengutuk Yesus, betul? iya. Nggak kurang asem ini Paulus mengutuk Tuhan ini. Mbak ini lebih pintar loh daripada pendeta loh. Lebih jujur Anda ini. Jadi menurut Mbak ini yang terkutuk itu Paulus. Karena dia berani-beraninya menulis surat mengatakan Yesus terkutuk padahal dia sendiri yang terkutuk. Betul ya? Iya. Kurang asem itu Paulus itu Mbak ya.
Tapi meskipun Paulus terkutuk, Heeh. tidak sepenuhnya dia salah. Karena dia bertobat setelah dia terkutuk. Tapi karena bukan bagaimana bertobatnya dia orang Paulus mengutuk Tuhan kok. Ya semua orang pun bisa mengutuk Tuhan. Bahaya loh itu Mbak kalau ada manusia mengutuk Tuhan. Kalau dia bertobat nggak masalah. Oh boleh bertobat. Iya. Dia mengutuk Tuhan dulu, baru dia bertobat gitu ya. Iya bisa. Kamu pun bisa sebenarnya. Tapi saya nggak berani mengutuk Tuhan Mbak. Ya itu pilihan. Oh nggak ada pilihan lain si Paulus kecuali mengutuk. Ya. Sekarang kita kebangkitan. Menurut Mbak, Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dia dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan Tuhan? Yang membangkitkan dia yang ya Bapak itu gelar dia. Siapa yang bangkitkan Mbak? Bapak. Coba Ibu buka Kisah 2 nomor 32. Kisah para Apostolos 2 nomor 32. Kisah para Rasul. Iya, 2 nomor 32. Ini dia. Yesus inilah yang dimangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi ada Tuhan membangkitkan Tuhan ya. Iya, Tuhan itu gelar. Iya, Tuhan membangkitkan Tuhan ya Mbak. Iya, Tuhan membangkitkan Tuhan. Oke, Tuhan membangkitkan Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Iya. Karena Ad- Tuhan kami tuh gak bisa dipisahkan gelar dan juga Iya. apanya. Jadi ada dua Tuhan. Tuhan Iya. yang satu membangkitkan Tuhan yang mati supaya hidup kembali gitu ya. Iya. Jadi Tuhan ini nih, saling tolong menolong lah begitu ya. Tidak tolong menolong, tapi mereka tidak bisa dipisahkan. Ya kalau Yesus ini nggak dibangkitkan oleh Tuhan dia nggak bakal bangkit-bangkit loh Mbak. Ya karena Yesus itu datang sebagai manusia. Iya makanya harus ditolong oleh Tuhan. Jadi Iya, Tuhanmu ini begini loh Mbak. Tuhanmu ini pernah mati. Artinya Iya, ditolong oleh Tuhan supaya Tuhanmu hidup lagi. Jadi Tuhan menolong Tuhan, membangkitkan Tuhan. Akhirnya Tuhanmu hidup lagi. Jadinya dua Tuhan gitu ya. Iya, dua Tuhan. Dua Tuhan. Mbak jujur ini loh, nggak bisa asik Mbak ini gitu loh. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan, dua Tuhan. Jadi Tuhan Mbak ada dua ya. Iya. Nah habis dibangkitkan dia kemana Mbak? Jadi naik ke surga. Naik ke surga. Itu Tuhan kamu yang dibangkitkan tadi anak Maria itu ya? Bukan. 3. 1 Yohanes 2, 18, 19. 1 Yohanes 2 nomor 26. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 6. Kuncinya itu di situ. Barang siapa yang mengaku berada di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus hidup. Coba kita lihat teman-teman Kristen, apakah hidup mereka sama seperti pola hidupnya Yesus? Sama atau tidak? Tidak. Tengok orang Islam. Pola hidupnya umat Islam dengan Yesus ada miripnya enggak? Mirip Gurunda. Mirip. Jadi yang dimaksud di sana Daniel 12 nomor 11, sejak dihentikan korban sehari-hari. Hentikan korban, artinya tak ada lagi korban binatang. Yang tadinya menggunakan tai sapi berubah menjadi manusia. Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Kalau larinya ke dewa, itu sembahan-sembahan siapa dewa-dewa itu? Bangsa mana aja? Romawi, Yunani, Mesir kuno. Pusat agama kekristenan ini di mana? Roma, Vatikan. Romawi. Dari semua sekte yang ada di Kristen, sekte mana yang paling tua? Katolik di Roma. Roma.
Pinter Bunda Rahma ya. Baru tahu. Bunda Rahma pinter ya. Yang kemudian mengajarkan 3 pribadi Tuhan, Theos, Ini kan cerdas cermat. Ayolah Bapak. mengasah otak, mengasah materi-materi kita yang beberapa puluh tahun yang lalu. Tertullianus. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Denny. Bukan, masih ada 4 lagi. Wih, banyak kali. Eusebius. Apa lagi? Siapa ya? Origen. Lucian. Betul. Yang terakhir? Hesisius. Konsep apa yang mereka tanamkan? Dewa punya anak, Dewa terus jadi berubah. manusia. Berubah. Turun ke bumi jadi manusia. Itu konsep dari mana tuh? Dari Roma pagan, agama pagan. Paganisme. Denny agamanya pagan nih. Wish. Daniel 11:31. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat suci. Menghapuskan korban hari-hari. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini kira-kira yang pernah menyerang kemudian Yerusalem, di mana mereka ini adalah orang yang tidak kudus, orang tidak bersunat, itu siapa pelakunya? Roma. India. Romawi. Roma, baru tahu saya. Tentara Romawi. Setelah itu mereka menegakkan kekejian yang membinasakan. Benar nggak menurut pola Kristen, pola Yesus? Enggak lah. Benar nggak menurut Yesus, ketika kemudian hukum-hukum Tuhan itu dibantai, muncul hukum dunia, hukum manusia, menyembah Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Menurut Yesus itu kekejian yang membinasakan, atau itu adalah sebuah kebenaran yang menyelamatkan? Kekejian. Nyahlah. Jadi mau kemana saudara-saudara kita ini? Kira-kira mau kemana? Mau ke neraka. Mau kemana? Mau kemana? Ya bersyukurlah ya, ketemu dengan umat Islam yang masih bisa menggunakan akal sehatnya, akan beralih kepada Islam. Terakhir, Daniel 7 nomor 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Teman-teman, ada nggak kemudian di dalam Al-Quran mengajarkan kemudian untuk menentang hukum Taurat? Enggak ada Gurunda. Menyalah-nyalahkan Taurat? Enggak ada. Pernah nggak mendengarkan sebuah fitnahan yang sangat besar yang mengatakan bahwa Taurat itu adalah kotoran? Pernah nggak? Oh iya, enggak pernah ada. Filipi 3 nomor 8, di situ ada kata skubalon. Skubalon dalam bahasa Yunani arti yang sebenarnya adalah tai. Taurat dikatakan sebagai kotoran, sampah, tai. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Sedangkan yang maha tinggi mengatakan hukum Taurat itu adalah hukum yang dicintai oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 30:11, hukum Taurat itu mudah bagi orang-orang yang ingin menjalankan hukum tersebut. Ulangan 6, Ulangan 4, jangan kau mengurangi perkataanku, jangan kau menambahi perkataanku, agar engkau memperoleh hidup. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Orang yang tidak menjalankan hukum Taurat terkutuk. Muncul kemudian pembinasa keji menentang itu. Apa katanya? Aku mengajarkan kepadamu, Taurat itu hanyalah tae. Sampah.
bukan sampah. Bahasa Yunaninya itu adalah skobalon. Skobalon itu adalah sesuatu yang keluar dari anus. Hukum Tuhan ini. Maka dikatakan dia itu adalah orang yang mengajarkan kekejian. Betul. Daniel 7:25, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Apa yang diajarkan kemudian? Tuhan itu tiga. Oleh kekejian ini, dengan matinya Yesus, dia telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Akan menganiaya orang-orang kudus, milik yang maha tinggi. Siapa yang melakukan ini? Paulus. Siapa yang ya. Dia akan berusaha untuk mengubah hukum. Siapa nih? Paulus botak. Nah, nggak usah botaknya, nggak usah. Paulus. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi, ayo, mari sahabat-sahabat, saudara-saudara Kristen, jangan angku, jangan sombong, jangan ego di dalam beriman. Dudukkan perkara yang hak itu hak, yang batil batil. Karena kalau kita cari di agama lain ini tak ada. Orang Yahudi tidak pernah merubah-rubah hukumnya dalam perspektif secara global. Al-Quran datang, libatal bisunal haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kenapa? Karena Paulus ini orang Yahudi katanya. Orang Farisi katanya. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahli kitab, libatal bisunal haqqa bil batil. Al-Quran juga mengatakan dia adalah orang yang batil. Orang yang keji. Mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Menentang. Berarti hukum-hukum Tuhan yang ditentang. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita menuju kepada hal baru dengan meninggalkan hukum-hukum lama. Dan dia mengatakan dalam kitab Roma, jangan pernah berharap, dikatakan jangan pernah berharap keselamatan jika hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Luar biasa kekejian. Tidak ada yang diselamatkan oleh karena menjalankan hukum Taurat. Baik. Bahkan dia berani mengatakan, Yesus, Mesias, orang pilihan Tuhan tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Ini ada apa ini? Masih ingat tidak ketika saya menjelaskan di Kisah Para Rasul 21, bagaimana kemudian Paulus itu bertaubat dari mengajarkan kekristenan? Ya, yang pernah nyimak ya. Itu tandanya bahwa yang dinubuatkan dalam Daniel 7 ini, Daniel 9, Daniel 11, dan Daniel 12 ini tak lain dan tak bukan adalah Paulus dan turunannya sampai hari ini. Carikan saya kandidat. Siapa ini? Daniel 12:11, Daniel 11:31, Daniel 9:27, Daniel 7:25. Daniel 7:25, carikan kita kandidatnya. Ada? Selain Katolik? Enggak ada. Enggak ada. Ya mungkin mesinnya Bang Denny sudah panas, silakan. Masih dingin. Belum ada yang mau saya sangka, jadi saya tutup mulut, biarin aja dulu narasi. Masih dingin kan? Masih dingin. Lebih tepatnya bukan belum ada yang disanggah sebetulnya, Bang Denny, tapi nggak tahu gitu loh. Ada yang benar itu.
Tadi mohon maaf. Tadi Gurunda Bung Denny. Ya, Tadi Gurunda berkata Paulus dengan keturunan-keturunannya. Apa Pak Denny ini termasuk bagiannya di situ Gurunda? Aku kalau menyanggah itu kalau ada sesuatu yang fatal itu baru aku menyanggah. Kalau nggak ada yang fatal sih, kalau cuman salah mengerti itu bagi saya itu biasa. Tapi kalau udah fatal itu baru saya buka mulut. Silakan dilanjut. Oh, salah mengerti. Kalau salah mengerti diluruskan dong, dikoreksi dong, Pak Denny. Tuhan aja yang menilai. Aku cuma memperhatikan aja. Kalau fatal aku baru buka mulut. Oh, fatal itu, Pak. Paulus mengajarkan Kristen dan sampai sekarang Bapak anut itu fatal, itu bukan pengajaran Yesus ternyata, Pak. Gimana tuh? Antikristus itu ajaran. Antikristus itu. Gimana, Pak? Enggak fatal rupanya. Ternyata yang Bapak ikuti bukan Yesus tapi Paulus. Emang benar nggak jadi masalah? Hah? Apa masalahnya? Oh, berarti bukan Yesus? kok. Hah? Paulus itu yang ngutus Yesus. Lah itu tadi yang dibahas Gurunda cuma. Paulus itu yang ngutus Yesus. Mau kamu ngomong apa nggak jadi masalah. Yang penting Paulus yang ngutus Yesus. Yang dibahas Gurunda cuma tadi berarti nggak paham, Pak Denny? Aku paham sekali. Apa? Cuma aku nggak perlu ngomentari. Aku nggak apa yang dibahas tadi apa, Pak? Macam-macam. Ya, salah satunya. Aku nggak perlu bahas, aku nggak mau bahas kok. Ya bukan macam-macam tapi nggak tahu gitu loh. Nggak fatal, nggak fatal. Wah, kacau. Kamu nggak usah lanjut bilang aku nggak tahu, nggak usah menyerang pribadi. Loh, memang nggak tahu Bapak. Mesinnya mulai panas. Menyerang pribadi. Mesinnya udah mulai panas. Otakmu tuh nggak sehat. Loh, gini loh Pak Denny. Otak saya menyerang pribadimu soalnya gitu. Loh, aku juga nggak nyerang pribadi Pak Denny, tenang aja. Pak Denny kan memang nggak tahu. Nggak tahu. Sebab kalau kamu kayak sok-sok tahu aja kamu. Loh, tahu. saya memang tahu Pak, bukan sok tahu. Udah kepanasan Gurunda, belum mulai juga. Baru juga dipancing sebentar. Sekali lagi. Kebakar Gurunda. Kebakar sampai gosong sampai turun mesin ini. Allahu Akbar. Pak Denny itu kan jarang mau emosi kan? Kalau berdiskusi, akhirnya panas juga. Matius 24 nomor 15 itu kuncinya di situ. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kira-kira, saudara-saudara adik-adik saya yang ada di sini, boleh tidak kemudian orang Kristen ini mengakui masjid itu tempat suci, Mekah itu tempat suci, Baitullah itu tempat suci, Ka'bah itu tempat suci. Boleh nggak mereka mengaku itu? Bisa tidak mereka? Nggak bisa. Bahkan gereja saja mereka hinakan, Bang Juma. Gereja mereka hinakan. Jangan ke sana. Ini kata Yesus. Pembinasa keji ini berdiri di tempat suci. Pada saat Yesus mengutarakan ini, tempat suci yang dimaksud ini di mana? Mekah? Yerusalem. Berdiri di tempat suci. Kalau orang-orang Yahudi kemudian berbicara mengenai tempat suci berarti sinagoge kan? Iya. Dan orang-orang yang ada di dalamnya itu selayaknya menjadi imam atau rabi kan? Ya. Betul. Ahli Taurat kan? Ya. Betul. Siapa kemudian yang datang ke sini yang mengaku sebagai ahli Taurat? Paulus. Nah, ada nggak indikasinya ini nanti kalau kita bertemu dengan orang, wah itu Nabi Muhammad? Mana ada Nabi Muhammad ke sana? Nabi Muhammad ke tempat. Hebat. Mekah, Madinah. Hebat. Tidak ada sama sekali ke sana. Jaraknya berapa ratus tahun? Rasulullah ada. Kata Yesus,
apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Artinya ada oknum datang, pembinasa keji yang mengaku sebagai orang suci. Betul? Betul. Benar sekali. Paulus itulah Gurunda. Jadi kita mau mutar-mutar kemanapun tidak bisa keluar ini. Bola apinya ke mereka ini. Inilah, ini yang disebut kaitannya dengan Lucifer. Berhasil tidak Lucifer di sini, teman-teman? Sukses. Sukses. Hasil. Inilah bintang timur yang mereka agung-agungkan. Sehingga muncul penyembahan, ending daripada itu muncul penyembahan kepada bintang Timur, iblis. timur. Lucifer. Jadi Lucifernya berhasil. Luar Oke. biasa. Kajiannya Gurunda Zuma. Masya Allah. Teman-teman di bawah juga merasa kerontokan ilmu nih Gurunda. Bisa ya Gurunda? Masya Allah. Pintar segitu pintarnya gitu loh. Kok bisa Bukan, bukan. hafal gitu Gurunda ya? Bukan begitu pintar. Saya membaca Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Itu poinnya, saya berasal dari situ. Dan adalah orang kafir itu adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Itu poinnya. Saya cari tahu. Ini Al-Quran tidak mungkin salah. Apa sih sebabnya sampai dia mengatakan bahwa orang-orang kafir ini adalah menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Kan setan ini sudah durhaka kepada Tuhan kan? Betul. Setan ini bekerja untuk mengajak orang-orang untuk ikut-ikut durhaka bersama dia kepada Tuhan. Maka dia akan mencari pengikut, di mana pengikutnya juga durhaka kepada Tuhan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Berarti identitas ini masih berlaku hari ini. Karena Tuhan mengatakan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Berarti masih ada di sekeliling kita. Nah ini ada saudaranya, orang kafir katanya. Cari siapa yang kemudian punya agama misi. Hanya Islam dan Kristen. Apa kitabnya? Cari. Oh ternyata benar Al-Quran ini. Jadi siapa bilang orang membahas tentang Bible itu tidak beranjak dari Al-Quran? Beranjak dari Quran. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kau membahas Bibelku? Kenapa kau membahas agamaku? Sebenarnya kita sedang membahas Quran. Kita sedang membongkar habis isi Quran. Bukan tidak membahas Quran. Justru dengan membahas Bible, itu kita sedang membongkar isi perut Al-Quranul Karim. Sama contohnya gini ya Gurunda, di dalam Al-Quran tuh disampaikan, difirmankan Allah, wa maqataluhu wa masalabuhu walakisubuhum. Mereka tidak membunuh, tidak menyalibnya. Akhirnya kita lari ke Bible meneng ya. Nah, gimana caranya untuk membongkar isi perut ayat ini? Betul. Masya Allah. Ayo. Mereka berselisih. Bagaimana caranya? Kita nggak hidup sama itu. Nah, maka muncul yang dikatakan oleh Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka. Ternyata tipu daya yang mereka bangun terbongkar sendiri dengan tipu daya yang ada. Contoh, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ayo, salah enggak Quran? Tidak salah. Membongkar Bible adalah mengurai isi Quran. Siapa suruh datang ke Indonesia? Sudah gitu masuk ke dalam ranah Islam. Terjemahan Anda terjemahkan ke Islam. Masuk perangkap kalian. Apa kata Al-Quran tentang kitab mereka? Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 78. Kata Al-Quran apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunun. Ini akibat makar yang mereka buat. Makarnya ini.
Mereka kemudian tidak mengetahui aspek kebenaran, kecuali hanya angan-angan dan hanya menduga-duga. Penyaliban mereka hanya duga-duga. Semuanya mereka hanya berangan-angan. Keselamatannya hanya angan-angan. Khurafat, halusinasi. Makanya muncul istilah tuyul, tukang tahayul. Ya. Kucluk, kurang cukup. Itu jelas itu muncul semua. Maka Allah mengatakan apa ketika kita ingin membahas Bible? Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Isi perut ayat ini apa? Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab, menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa isi kandungan ini? Seseorang kemudian menulis buku dan mengatakan itu adalah firman Tuhan. Siapa buku itu? Masuk ke Indonesia, mencoba untuk menggunakan pakaian Islam. Di sampulnya tertulis Alkitab. Isinya bertaburan istilah-istilah prinsip dalam Islam. Bertemu dengan apologet Islam, dikulitin habis. Ketemu dengan Dinda Ardiansa, manuskrip dibuka, nangis. Bertemu dengan Akhi Sugi yang paham tentang data-data Bible, nangis. Anda mau bergerak bagaimana? Long sudah dikelilingi Al-Quran. Al-Quran sudah datang. Dulu sebelum ada Al-Quran mungkin. Dulu sebelum ada orang yang memperhatikan dunia apologet Islam mungkin. Mungkin mereka berleha-leha. Mereka melenggang untuk mengajarkan buku keramat mereka. Tapi setelah ada muncul orang-orang yang peduli terhadap kaidah Islam, peduli terhadap hubungannya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, rontok gigi mereka satu persatu. Mau kemana bergerak? Berbicara mengenai konsep Tuhan, Islam menguasai. Berbicara mengenai konsep keselamatan, Islam menguasai. Mau kemana perginya? Berbicara mengenai kasih, Islam lebih hebat. Berbicara mengenai kitab suci, hebat Islam itu. Apa mau kemana perginya? Hah? Mau kemana? Ya paling-paling muncul. Suma itu bahaya. Ada nggak di antara kalian yang bisa? Dor. Ada nggak di antara kalian bisa menghentikan langkah beliau? Bahaya ini. Jemaat berkurang ini. Bisa-bisa habis perpuluhan. Orang ini harus menjadi titik konsentrasi kita. Kita punya pasukan ninja kan enggak? 100 juta, 200 juta, 300 juta untuk kepalanya. Bisa jadi seperti itu. Wong Tuhan aja mereka cita-citakan mereka bunuh kok. Apalagi hanya seorang Bang Suma. Tuhan coy. Tuhan. Tuhannya mereka bunuh. Jadi untuk keselamatan mereka. Jadi kalau hanya sekedar Bang Suma, ya Tuhan aja mereka bunuh demi keselamatan mereka. Apalagi kalau demi perut mereka, apa yang tidak mereka lakukan? Nah, bisa Ya. jadi. Oh, bisa jadi on tempat saya sudah sering diintip kok. Orang misterius pakai ninja. Begitu kita lihat langsung lari ngebut, motornya nggak pernah kemudian nyalakan lampu. Ngintip kita di waktu saya masuk di Toraja juga. Rumah saya dibakar bagian belakangnya. Apalagi mobil saya pernah dipepet juga di tol. Udah. Nah, jadi ini saya sampaikan hati-hati aja kepada adik-adik semua yang ada di sini.